Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Vitasari dengan NIM 2003511000045. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tumbuhan air. Nah, apa sih tumbuhan air itu? Tumbuhan air adalah tumbuhan yang telah menyesuaikan diri untuk hidup pada lingkungan perairan, baik terbenam sebagian atau seluruh tubuhnya terbenam. Tumbuhan air terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu tumbuhan air yang tumbuh di bawah permukaan air, tumbuhan air yang tumbuh terapung, dan tumbuhan air yang bersifat amfibi. Ciri-ciri tumbuhan air: kutikula tipis, stomata terbuka sepanjang waktu, peningkatan jumlah stomata yang terdapat pada salah satu sisi daun, struktur tubuh kurang kaku untuk mengimbangi tekanan air, daunnya tipis dan lebar pada permukaan tumbuhan air untuk pengapungan, udara saks untuk pengapungan, akar yang kecil sehingga memudahkan air tersebar langsung ke daun, akar tumbuhan air ringan, serta akar tumbuhan air dapat mengambil oksigen dalam dasar perairan maupun dalam perairan. Manfaat tumbuhan air: yang pertama, sebagai penghilang amoniak untuk proteksi ikan. Yang kedua, sebagai pelindung ikan dengan mengeluarkan logam dari air. Yang ketiga, sebagai selator atau penyaring cemaran di perairan. Yang keempat, sebagai penyeimbang ekosistem perairan. Dan yang kelima, sebagai penyerap karbon dioksida. Adaptasi tumbuhan air. Yang pertama yaitu terapung. Tumbuhan air yang mengapung beradaptasi dengan lingkungan air dengan cara tangkai daun dan batangnya menyerupai rongga-rongga antar sel yang berisi udara, sehingga dapat mengapung serta daunnya melebar dan akarnya banyak. Yang kedua yaitu tenggelam atau terbenam. Tumbuhan air yang seluruh tubuhnya terbenam dalam air dan menyerupai akar yang melekat di dasar air. Yang ketiga, sebagian tubuhnya terbenam. Tumbuhan air yang sebagian tubuhnya terbenam mempunyai akar yang melekat di dasar dan daun-daunnya terapung di permukaan air. Tumbuhan air ini beradaptasi dengan lingkungannya dengan adanya saluran udara pada batang atau tangkai daun. Dan yang keempat yaitu tumbuhan pantai. Tumbuhan air ini hidup di pantai dan sering terkena hempasan air laut. Beradaptasi dengan adanya akar yang banyak dan kuat, seperti akar tunggang. Tumbuhan air yang saya amati, yang pertama yaitu eceng gondok atau Eichhornia crassipes. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Eceng gondok dapat tumbuh di kolam-kolam dangkal, tanah basah, rawa, tempat penampungan air, dan sungai. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan ini seringkali dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok mudah menyebar melalui saluran air ke badan air lainnya. Adaptasi dari eceng gondok. Cara adaptasi eceng gondok yang dilakukan oleh tumbuhan eceng gondok adalah batangnya berongga. Rongga pada batang berfungsi membuat tumbuhan eceng gondok dapat mengapung. Bentuk tubuh eceng gondok merupakan adaptasi morfologinya. Akar eceng gondok lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Morfologi dari tumbuhan air eceng gondok. Bentuk daun. Daunnya tunggal dan berbentuk oval. Ujung dan pangkal daunnya meruncing. Pangkal tangkai daun menggelembung. Permukaan daunnya licin dan berwarna hijau, serta bunganya termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir, dan kelopaknya berbentuk tabung. Bentuk akar dari tumbuhan air eceng gondok, yaitu akar pada eceng gondok merupakan jenis akar serabut, berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Akar eceng gondok ditumbuhi dengan bulu-bulu akar yang berserabut, berfungsi sebagai pegangan atau jangkar tanaman.
Habitat dari tumbuhan air eceng gondok. Eceng gondok tumbuh di kolam, sungai, rawa, danau, dan tempat penampungan air. Eceng gondok dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim, mulai dari ketinggian air, arus air, perubahan ketersediaan nutrien, pH, temperatur, dan racun dalam air. Pertumbuhan eceng gondok yang cepat disebabkan oleh air yang mengandung nutrien tinggi seperti kaya akan nitrogen, fosfat, dan potasium. Cara berkembang biak dari tumbuhan eceng gondok. Eceng gondok berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi bila tunas baru tumbuh di ketiak daun, lalu membesar dan akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan generatif menggunakan penyerbukan melalui bunga untuk mendapatkan individu baru. Tumbuhan yang kedua yaitu semanggi air atau Marsilea drummondi L. Semanggi adalah sekelompok paku air dari marga Marsilea yang mudah ditemukan di mapatang sawah atau tepi saluran irigasi. Bentuk daun tumbuhan semanggi air menyerupai payung yang tersusun dari 4 anak daun yang berhadapan, sehingga tumbuhan air ini dinamakan dengan nama semanggi. Daun semanggi bisa dijadikan sebagai bahan makanan yang dikenal sebagai pecel semanggi khas dari daerah Surabaya. Semanggi juga berpotensi sebagai tumbuhan bioremediasi karena mampu menyerap logam berat seperti CD dan PB. Tumbuhan semanggi sering dianggap sebagai hama pada tumbuhan padi, padahal memiliki banyak kegunaan. Adaptasi dari tumbuhan semanggi air. Semanggi air hidup merambat atau mengapung di daerah perairan, termasuk genangan air. Sebagian batangnya berada di bawah permukaan air dan sebagian lagi mengambang di atas permukaan air. Kedalaman tubuhnya sangat berpengaruh terhadap panjang batang, sebab semakin dangkal maka ukuran batangnya juga akan semakin pendek. Morfologi dari tumbuhan air semanggi air. Yang pertama yaitu bentuk daun. Daun semanggi air seperti hati yang saling menempel di sudut sehingga menyerupai bunga. Semanggi air umumnya hanya memiliki 3 helai daun saja, namun ada beberapa semanggi air yang memiliki 4 helai daun yang disebut dengan four-leaf clover, dan ini menjadikan tumbuhan semanggi unik dan langka. Yang kedua yaitu bentuk akar. Akar semanggi air berbentuk akar tunggang. Akar semanggi air terdapat serabut akar yang berada di sekitar akar tunggang. Habitat dari semanggi air. Semanggi air dapat ditemukan tumbuh di sekitar air tergenang, kolam, rawa, sungai, danau, dan area persawahan. Semanggi air rata-rata hidup di pematang sawah dan tepi saluran irigasi. Semanggi air biasanya tumbuh bersama dengan rumput air, eceng gondok, dan tumbuhan air lainnya. Cara berkembang biak tumbuhan air semanggi air. Tumbuhan air semanggi berkembang biak secara seksual dengan memanfaatkan spora dan aseksual dengan menggunakan rizoma atau akar. Tumbuhan air yang ketiga yang saya amati yaitu mata lele atau lemna. Mata lele adalah sejenis daun dengan satu batang akar menempel di bagian bawahnya. Mata lele memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Mata lele digunakan ikan sebagai tempat berlindung hingga mencari makan. Mata lele juga digunakan sebagai tempat pemijahan dan pengasuhan anakan dari ikan maupun organisme yang hidup di perairan tersebut. Mata lele bisa berguna untuk memperbaiki kualitas air dari polutan.
Adaptasi dari tumbuhan air mata lele. Tumbuhan air mata lele bersifat kosmopolitan atau bisa tumbuh di mana saja di daerah tropis, terutama pada perairan tergenang pada ketinggian rendah hingga sedang. Tumbuhan mata lele bisa digunakan sebagai bioremediasi perairan sehingga dapat cocok tumbuh di daerah tercemar limbah sekalipun. Morfologi dari tumbuhan air mata lele. Bentuk daun. Bentuk daun tumbuhan air mata lele seperti pasir yang menggumpal. Bentuk daun dari tumbuhan mata lele ini juga seperti lumut tetapi berukuran lebih besar. Tumbuhan air mata lele tidak memiliki daun dan batang sejati. Akar dari tumbuhan air mata lele. Tumbuhan air mata lele memiliki batang dan akar yang menempel di bawah daunnya. Akar dan batangnya seperti menyatu menjadi satu. Tumbuhan air mata lele ada juga yang tidak memiliki akar. Habitat dari tumbuhan air mata lele. Tumbuhan air mata lele banyak ditemukan tumbuh di kolam, danau, rawa, waduk, dan daerah persawahan, terutama pada saat padi masih tergenang oleh air. Tumbuhan air ini memiliki kemampuan tumbuh secara cepat dan berkembang dengan baik pada berbagai kondisi iklim, serta sangat mudah tumbuh di perairan tenang dan terlindung dari angin. Cara berkembang biak mata lele. Tumbuhan air mata lele berkembang biak secara generatif menggunakan spora. Nah, berikut merupakan foto tumbuhan air beserta lokasinya. Untuk foto yang pertama, ini merupakan tumbuhan air semanggi air yang saya temukan di area persawahan Desa Serabah, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Foto yang kedua ini merupakan tumbuhan air mata lele yang saya temukan di area persawahan Desa Serabah, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Dan untuk foto yang ketiga, ini merupakan tumbuhan air eceng gondok yang saya temukan di kolam ikan di Balai Benih Perikanan Trenggalek. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.